warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Yang saya hormati Ibu Dini Sierti SDMKes selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Regita Salsabila Dita Alam selaku ketua pelaksana beserta rekan-rekan sekalian. Saya Salsabila Maulida Hasanas selaku moderator yang akan memandu jalannya rapat pada pagi hari ini. Berikut susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat penyampaian hasil diskusi rapat, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk yang pertama yaitu ada pembukaan. Sebelum memulai rapat, mari kita buka dengan bacaan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Selesai. Yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita yaitu Regita Salsabila Dita Alam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Regita Salsabila selaku ketua dari program kerja kali ini. Saya akan memulai RMINDE di Desa Sudirman. Sebelum itu saya akan latar belakang vitamin D. Jadi vitamin D itu adalah sekelas steroid yang larut dalam lemak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penyerapan kalsium, magnesium, fosfatus, dan banyak efek biologis lainnya. Selain itu, sumber alami utama vitamin D yaitu cholecalciferol di lapisan bawah epidermis kulit melalui reaksi kimia yang bergantung pada paparan sinar matahari. Adapun masalah di masyarakat tentang vitamin D. Vitamin D masih merupakan masalah kesehatan disebabkan karena paparan terhadap sinar matahari rendah serta disebabkan karena asupan vitamin yang kurang atau belum memadai. Selanjutnya, nah ini adalah penyebab defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D, yaitu penggunaan tabir surya yang berlebihan, aksesoris yang terlalu menutupi tubuh, aktivitas dalam ruangan yang dilakukan setiap hari sehingga kurang mendapat paparan sinar matahari. Lalu selanjutnya yaitu orang yang berkulit gelap butuh berjemur lebih lama karena melanin menurunkan kemampuan kulit memproduksi vitamin D. Lalu ada penderita obesitas yang cenderung kurang vitamin D karena vitamin D diusir oleh sel lemak dari dalam darah. Selanjutnya yaitu rendah asupan sumber vitamin D. Nah, ini ada vitamin D atau kekurangan vitamin D yaitu yang pertama menyebabkan kelainan tulang yang dinamakan osteomalacia, risiko diabetes mellitus kedua, ada penyebab gangguan kardiovaskular atau penyakit jantung yang disebabkan oleh hipertensi. Lalu nomor 4 ada obesitas dan gangguan profit lipid, dan yang terakhir yaitu kanker, infeksi, dan autoimun. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan vitamin D itu? Yang pertama dengan mengkonsumsi suplemen vitamin D. Lalu selanjutnya makan makanan kaya vitamin D seperti protein.
Lalu ada meningkatkan paparan sinar matahari. Biasanya yang waktu baik dilakukan untuk berjemur yaitu jam 7 pagi hingga jam 10 pagi. Lalu lanjut. Menurunkan berat badan jika ada obesitas dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Nah, itu tadi sekilas tentang kekurangan vitamin D. Lalu kita akan membahas tentang agenda yang akan dilaksanakan dalam program kerja kita kali ini. Lanjut. Jadi judul agenda dalam proker kali ini yaitu penyuluhan defisiensi vitamin D. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kekurangan vitamin D pada masyarakat setempat, khususnya di Desa Sudirman, yang memiliki jadwal pada hari Sabtu 2 Januari 2020 jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Langsung penyuluhannya yaitu pengertian pentingnya vitamin D, penyebab, akibat kekurangan, cara pencegahan, cara menangani, tips dan trik pencegahan dan penanganan vitamin D. Penyuluhan ini memiliki latar belakang yaitu masyarakat masih kurang memahami pentingnya asupan makanan sumber vitamin D, dan yang kedua masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan maaf tadi terputus ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi metode dari penyuluhan kali ini yaitu penyuluhan dilakukan oleh ahli gizi dan diskusi tanya jawab oleh peserta penyuluhan. Lalu penyuluhan ini bertempat secara offline di gedung Balai Desa Sudirman dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, adapun rundown acara yaitu pada tanggal Sabtu, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2020 di gedung Balai Desa Sudirman, Surabaya. Pada jam 7 hingga 8 pagi kita melakukan persiapan yaitu seperti perlengkapan dan yang lain. Lalu jam 8 hingga jam 8.15 kita melakukan registrasi peserta. Jam 8.15 hingga jam 8.30 kita melakukan pembukaan yang bisa dilakukan oleh dosen atau ketupel yang terkait. Lalu jam 8.30 hingga jam 10 kita mengadakan penyuluhan yang bisa diisi oleh pemateri dari dosen atau dari dosen dari luar kampus. Lalu jam 10 hingga jam 10.30 kita ada ice breaking, yaitu bisa diisi dengan game atau door prize atau yang lain. Lalu jam 10.30 hingga jam 11 siang kita ada penutupan acara. Berikut adalah susunan panitia yang telah dibentuk, yaitu ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, moderator, notulen, si konsumsi, humas, dan dekor. Sekian, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih kepada ketua pelaksana kita sudah menyampaikan secara baik ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang kurang jelas. Saya Olivia Safety dari Baik, saya akan menjawab. Jadi pertemuan ini kan diadakan secara offline dan di saat ini tuh kan ada kayak virus gitu ya. Jadi kita harus menentukan
di balai desa itu menampung berapa orang maksimalnya, dan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, mungkin maksimal sampai 30 orangan. Jadi kita harus survei dulu ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Saya Syarafah Fadlila dari sekretaris ingin bertanya, kapan kira-kira surat undangan akan disebarkan? Surat undangan mungkin akan disebarkan sekitar 1 minggu atau 2 mingguan sebelum acara dimulai. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, dari Ketok, Humas mungkin. Saya Erika dari Dekdok ingin bertanya, apakah ini sasaran untuk acara penyuluhan ini untuk semua kalangan umur atau untuk kalangan tertentu aja ya, kayak usia ada batasan usianya atau untuk semuanya bisa ikut bergabung? Terima kasih. Sebenarnya sasaran untuk acara ini tuh untuk umum ya, tidak ada batasan usia, tapi lebih ditempatkan untuk orang dewasa atau lansia. Mungkin sudah jelas ya. Berikutnya yaitu penyampaian hasil diskusi. Jadi vitamin D itu merupakan masalah kesehatan yang disebabkan karena paparan sinar matahari atau kekurangan. Akibat kekurangannya yaitu kelainan tulang, terjadinya diabetes mellitus. Untuk mengatasinya yaitu bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D, protein, berjemur jam 7 sampai jam 10 pagi, dan menurunkan berat badan. Dan untuk kegiatannya yaitu kita melakukan penyuluhan defisiensi vitamin D di Desa Sudirman, yang dilakukan di gedung balai desa secara offline, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, yang dilakukan pada pukul 8 sampai 11 hari Sabtu tanggal 2 Januari 2020. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Sebelum saya akhiri, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing untuk menutup rapat pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.